makan pakai nasi panas. Jadi daun singkongnya tuh lembut karena ditumbuk. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak jamur lagi. Ini adalah jamur kukur atau kulat kukur yang aku bawa dari Bangka. Orang Bangka, mana orang Bangka? Nih, kali ini ku masak kulat kukur. Kemarin aku salah denger ya, aku dengarnya tuh kulat kuku. Pikir aku tuh mungkin hanya segede kuku jempol kali ya. Tapi ternyata namanya kulat kukur. Kalau orang Tionghoa di Bangka bilangnya ini kulat kokon. Kalau orang Melayunya bilang kulat kukur. Pernah lihat alat kukur kelapa yang kayak gini? Nah, kelapanya dikukur kayak gini ya. Kukur kelapa yang jadul itu loh sahabatku, yang tajam gitu. Nah, ini dianggapnya tuh kayak bentuknya tuh kayak kukur kelapa gitu ya. Nah, seperti ini. Makanya dinamakan kulat kukur. Kalau orang Tionghoanya nggak bisa bilang kukur, bilangnya kokon gitu ya. Jangan dilanjutkan ya. Kokon. Gimana cara memasaknya dan apa saja bumbu-bumbunya? Ayo kita lihat sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Bahan-bahannya di sini ada kulat kukur yang sudah aku bersihkan sekitar 300 gram. Kemudian ini ada daun singkong yang sudah aku cuci bersih tapi belum dipetik. Ada sedikit buah lenca. Bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Juga ada daun salam, ada serai, 3 butir kemiri, 30 gram lengkuas, 10 gram kunyit, dan 15 gram kencur. Ada 20 gram terasi yang sudah dipanggang. Ada ikan teri jengki yang sudah digoreng. Ini sekitar 50 gram. Ada garam dan micin. Ada santan encer dan santan kental. Nanti jumlahnya aku tulis di caption ya. Sebelum dimasak, kulat kukur ini wajib banget dipotong bagian kakinya. Jadi ini adalah bagian kakinya ya sahabatku. Ini keras dan kotor. Nah, kita hanya menggunakan bagian atasnya aja atau bagian yang bentuk kipas. Bagian kaki ini harus dipotong seperti ini. Dan ini ngambilnya satu-satu ya di pohon tua. Tuh ya, kayak gini wajib banget dipotong. Sebagian besar sudah aku petik tadi akarnya. Ini hanya buat contoh aja ya. Kita akan petik semuanya hingga selesai. Ini aku nggak petik dari hutan, tapi aku beli di pasar air Ruwai. Mana orang air Ruwai? Nanti komen no. Orang air Ruwai Sungai Liat. Nah, ini kemarin aku ke sana nih, ke pasar air Ruwai. Sudah selesai kita membersihkan jamurnya. Selanjutnya kita mau cuci dulu jamurnya. Karena ini dari hutan, wajib banget dicuci ya. Dan biasanya di jamur ini banyak banget kutu-kutu kecil. Harus kita kasih sedikit garam dan kasih air. Ini adalah cara yang terampuh untuk membuat kutu-kutu keluar dari persembunyiannya. Kita cuci-cuci sebentar kayak gini. Ini sudah aku petik sehelai demi sehelai ya sahabatku. Dan sudah aku pastikan ini tidak ada ranting-ranting pohon atau kulit-kulit kayu yang menempel. Sudah aku teropong pakai kaca pembesar tadi itu. Kita taruh di sini. Kita tiriskan. Airnya kotor banget ya sahabatku. Kita bilas lagi sampai benar-benar bersih. Kalau cuci-cuci jamur-jamur kayak gini wajib diulang beberapa kali ya sahabatku. Karena sering banget tuh ada debu, ada tanah gitu. Nah, ini masih ada nih satu lembar kulit kayu yang kebawa. Tuh kayak gini wajib banget tuh diperhatikan. Kita ulangin sampai 3 kali.
Selanjutnya kita mau petik-petik daun singkong. Kalau aku petik daun singkong maksimal hanya 5 lembar dari paling pucuknya. Biasanya kalau kita beli satu ikat tuh kan dia panjang-panjang tuh, bisa sampai 10 lembar gitu ya satu tangkainya. Nah, di beberapa tempat kadang-kadang tuh diambil tuh semuanya, sampai yang kuning-kuning dimasak juga. Jangan ya sahabatku, kita bukan keturunan kambing ya. Maksimal 5-6 lembar aja kalau dirasa masih muda. Ini sudah aku cuci sebelumnya, tapi supaya kalian tidak nyinyir-nyinyirin aku cuci sekali lagi deh. Supaya nanti nggak ada yang bilang, ih jorok, dan singkongnya nggak dicuci. Gitu ya. Padahal ini sudah aku cuci loh. Sudah dicuci 13 kali sahabatku. Nanti ada lagi yang komplain, Tempatnya kecil banget, nyuci begitu mana bersih. nah udah, kita lanjut aja. Kita tiriskan lagi daun singkongnya. Selanjutnya daun singkongnya ini akan aku potong pendek-pendek. Kemudian daun singkong ini akan aku tumbuk sebentar. Jadi dia masaknya tuh mirip-mirip daun singkong tumbuk, tapi pakai santan gitu ya. Buat kalian yang pengen daun singkongnya diseduh dulu juga boleh. Tapi kali ini aku nggak seduh daun singkongnya. Kita masukkan ke dalam lesung. Dan ini akan aku tumbuk sebentar. Segini aja halusnya, nggak usah sampai lumat-lumat ya sahabatku. Kita sisihkan dulu. Di sini aja deh motongnya. Jadi nggak kelamaan pindah-pindah. Buat kalian yang nggak kepengen tumbuk-tumbuk atau nggak punya tumbukan kayak gini, bisa juga ya diremas-remas dengan sedikit garam. Tapi remasnya lagi-lagi jangan sampai yang hancur banget. Cukup sampai memar aja. Fungsi dari menumbuk daun singkong ini untuk mengeluarkan rasa dan teksturnya menjadi lebih lembut. Selanjutnya kita mau petik-petik buah lencak. Biasanya orang Bangka memasak daun singkong itu campurannya tuh terong pipit, buah terong pipit ya. Tapi dari pagi aku cari terong pipit nggak ketemu, yang ada hanya buah lencak. Kalau orang Betawi biasanya ini suka dimasak pakai oncom, ditumis pedes. Siapa yang sering masak lencak nanti komen ya. Kita petik-petik dulu. Dan lencaknya ini juga sudah aku cuci sebelumnya. Tapi nanti akan aku cuci lagi. Biasanya kalau petik buah lencak gini bisa sambil baca doa ya sahabatku. Atau sambil menghitung hari gitu. Kita bilas sekali lagi. Selanjutnya kita mau potong-potong cabai keriting merah. Bawang merah juga kita potong-potong. Ini dipotong kasar-kasar aja ya. Karena ini akan aku tumis kasar-kasar. Maksudnya ini akan aku tumis dalam kondisi yang masih kasar seperti ini. Bawang putih juga dipotong-potong aja. Sahabatku lihat, pisau aku mantep banget ya. Ini namanya pisau Ideal Life. Tipenya IL162. Jadi kelebihannya dia nggak ada sambungan pada gagang pisau. Sehingga pisaumu tuh nggak akan oplok-oplok, copot gagang atau patah. Tajamnya awet banget. Cukup diasah sekali bisa berbulan-bulan, nggak usah diasah lagi. Kunyit dipotong-potong juga. Kencur dipotong-potong juga. Oh ya sahabatku, bumbunya ini boleh mentahan, boleh juga ditumis ya. Buat kalian yang misalnya kepengen bumbunya mentah ya nggak usah ditumis dulu. Kita mau panaskan minyak.
Ini aku gunakan minyak bekas tumis bumbu. Minyaknya sudah panas, kita masukkan lengkuas. Kita tumis dulu sebentar lengkuasnya. Karena lengkuas ini kan lebih tebal-tebal gitu ya, lebih gede. Jadi wajib ditumis lebih dulu. Lengkuasnya sudah harum, kita masukkan bumbu-bumbu yang lain. Kita tumis sampai wangi, sampai hampir golden brown. Masukkan daun salam, tumis sampai daun salamnya wangi juga. Lagi-lagi ini opsional, bumbu ini boleh ditumis, boleh juga tidak ditumis. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti komen ya sahabatku, kalian lebih suka yang bumbunya ditumis atau yang mentahan aja. Dan aku menumis bumbu ini menggunakan granite cookware set dari Idealife. Tipenya IL22B. Ini udah lama banget aku gunakan. Ini dilapisi dengan Greblon dari Jerman. Sangat aman untuk kesehatan dan bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Bumbunya sudah cukup mateng. Kita matikan kompor dan kita saring minyaknya. Jadi dengan cara seperti ini masakan kita enggak terlalu banyak minyak. Buat kalian yang diet, tetap bisa makan enak tanpa khawatir akan banyak minyak. Dan minyaknya ini bisa digunakan untuk tumis-tumis yang berikutnya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbu yang sudah matang ini. Kita pindahin ke measuring cup. Lihat, ini minyaknya. Ini bisa disimpan untuk tumis yang berikutnya lagi. Aku hampir melupakan kemirinya. Kita masukkan sedikit santan encer. Dan kita akan blender menggunakan hand blender sampai halus. Supaya lebih sedap, kita tambahkan dengan terasi panggang. Pastikan terasinya sudah kita panggang ya sahabatku, supaya wangi. Lihat, praktis banget kan hand blender aku? Ini cara bersihnya gampang banget, cukup diputar seperti ini dan cukup cuci bagian ininya saja. Mesinnya jangan dicuci ya sahabatku, nanti kesetrum. Untuk bumbu kali ini, khusus untuk serainya tidak aku matengkan. Jadi dia wanginya beda ya. Jadi kalau masak itu nggak tentu ya sahabatku. Jadi kali ini aku kepengen aroma serainya ini mentahan aja, nggak usah ditumis. Masih dengan wajan yang sama, kita balikin lagi aja bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Jadi tadi waktu menghaluskan bumbu-bumbu, daun salamnya jangan di blender ya sahabatku. Nanti kita bakal masak teh daun salam kalau dihaluskan. Kita panaskan lagi bumbu-bumbu ini sebentar aja. Bumbunya sudah panas, kita memasukkan jamur yang sudah kita cuci bersih. Kita tumis sebentar jamurnya, supaya dia lebih mateng aja gitu. Kalau masak jamur wajib banget masak hingga mateng banget. Kalau nggak mateng berbahaya. Segini aja udah terlihat cakep ya sahabatku. Jadi kalau kalian masak kulat kukur, dimasak begini aja, pakaiin ikan suwir atau ikan asap, kayak gini aja udah enak banget, tinggal dikasih seasoning. Tapi kali ini aku mau kuahin supaya lebih sedap, dan aku tambahkan dengan daun singkong dan lencak. Selanjutnya kita masukkan santan encer. Kita masak sampai santannya mendidih kembali. Kuahnya sudah hampir mendidih kembali. Kita masukkan daun singkong yang sudah ditumbuk memar.
Masukkan lencak. Jadi sebetulnya ini konsepnya tuh masih cara memasak daun singkong tumbuk ya sahabatku. Hanya saja ini bumbunya aku gunakan bumbu gulai daun singkong. Kalau kalian mau pakai bumbu tumis-tumis juga boleh. Kita mau kasih seasoning, pakaiin garam, pakai micin. Sesuai selera aja ya sahabatku. Ada yang bilang saya nggak mau makan micin. Saya mau pakai kaldu ayam tapi rasa micin, ya boleh juga ya kan. Masukkan cabai utuh. Nah ini supaya ada mercon-merconnya, ada jebakan Batman-nya. Nah hati-hati kalau makan menu satu ini ya. Nah ini kalau makan tuh nanti ada kejutan-kejutan gimana gitu. Nah disitulah sensasi makan daun singkong ini ya. Masukkan santan kental. Kita masak lagi sampai santannya mateng. By the way, santan ini sebelumnya sudah aku panaskan ya sahabatku. Santan encer dan santan kental ini sudah mateng kondisinya. Kalau kalian menggunakan santan mentah, pastikan kalian memasaknya sampai mendidih supaya masakan kalian nggak mudah basi. Lihat sahabatku, tampilannya bagus banget, warna-warni, enggak yang hitam aja dan enggak yang hijau aja. Ada juga warna orange dari cabai rawitnya. Terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Dan masakan kita pun sudah mateng. Matikan kompor, kita angkat dan akan kita sajikan. Selanjutnya kita mau pindahkan ke mangkok saji dan akan kita hidangkan. Sekarang kita mau mencobanya. Ini kalau perut lagi lapar banget, cuaca mendung, makan pakai ini. Wow, mantap. Mari kita makan. Makan pakai nasi panas. Jadi daun singkongnya tuh lembut karena ditumbuk, dan jamurnya ini setelah dimasak dia jadi lembut ya, nggak keras lagi. Dan pas dikunyah ada pecahan lencak yang meletup di dalam mulut, itu bikin nikmat sekali. Ditambah lagi ada potongan ikan teri jengki goreng dan pecahan cabai rawit yang dor di dalam mulut. Kalian wajib masak pakai resep aku ini. Ini beneran hao ce sen jing ping. Nah, kalau makan pakai kerupuk nambah mantap lagi. Kerupuk ini aku dikasih sama teman aku. Namanya Akim. Ini ya, kalau nama Indonesianya Evan Riyandi. Orangnya super ganteng dan baik hati. Makasih Akim untuk kerupuknya. Tepatnya sih Mama Akim sih yang kasih ke aku. Ini beneran hao ce sen jing ping. Kalian wajib masak. Kulat kukur masak dengan daun singkong dan lencak. Bye-bye.